Halo Sobat Cerita Om BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, di like dan ditekan juga tombol loncengnya. Heru Hendrianto aslinya dari Desa Wonorejo, Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dia berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Pendidikannya cuma sampai kelas 2 SD. Jadinya Heru sangat kesulitan mendapatkan kerja. Bahkan akhirnya dia sempat jadi pelaku kriminal pencurian. Pencurian yang ujungnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, yang berujung gak bikin efek jera buat Heru. Karena namanya yang sudah buruk di sekitaran tempat tinggalnya, yang berakibat Heru makin susah mendapat kerjaan. Di tahun 2007, Heru nekat merantau ke Buleleng, Pulau Bali. Di sana dia berkenalan dengan Anita, perempuan asli Buleleng beragama Hindu. Hingga tahun 2008 mereka berencana menikah. Tapi hubungan mereka ditolak oleh orang tua Anita karena perbedaan ini. Sampai akhirnya Heru mengajak Anita melarikan diri ke kampung halamannya ke Desa Wonorejo, Situbondo, Jawa Timur. Mereka menikah siri setelah sebelumnya Anita berpindah keyakinan ke Islam. Setelah menikah, mereka menetap di Situbondo selama beberapa bulan. Tapi karena tuntutan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja, mereka berpindah ke Buleleng. Di sana Heru mendapat kerjaan menjadi supir pengantar box makanan bergaji Rp700.000 sebulan. Di tahun 2009, di tengah keterbatasan dengan gaji yang minim, anak mereka lahir. Waktu itu sempat ada keinginan Anita untuk kembali ke orang tuanya, sambil menunjukkan kalau cucu mereka sudah lahir. Tapi orang tua mereka menolak. Berkali-kali mereka berusaha menemui orang tua Anita dan terus-menerus mereka ditolak. Sampai di tahun 2010, Anita berkunjung ke rumah bibinya yang bernama Luh Ayu Sri Mahoyani yang biasa dipanggil Ayu. Ayu adalah salah satu anggota keluarga Anita yang prihatin dengan kondisi Anita yang ditolak keluarganya dan juga kondisi ekonomi Anita. Ayu tinggal dengan suaminya, Purbanawa, dan juga anak perempuannya yang masih kelas 5 SD. Di perumahan Kampial Residen yang ada di wilayah Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Ayu yang prihatin ke Anita mengajak untuk memperkerjakan Heru, suami Anita, untuk menjadi supir pribadi dengan bayaran sama dengan gaji yang diterima Heru sebagai supir catering. Nggak cuma itu, Anita juga diajak tinggal bareng di rumahnya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tidak bisa dikerjakan Ayu sendirian. Karena Ayu sibuk dengan salon spa miliknya dan Purbanawa suaminya sibuk bekerja full time sebagai pengantar turis atau tour guide. Tentunya dengan semua tawaran itu, Anita dan Heru nggak perlu lagi pusing untuk mikir biaya kontrakan rumah dan juga makan sehari-hari. Dan mereka mulai pindah ke rumah Ayu di bulan Agustus 2011. Anita yang tinggal di rumah Ayu benar-benar sudah dianggap anggota keluarga inti sendiri. Mereka makan bareng di meja yang sama, nonton TV bareng di ruang yang sama, dan semua kelihatan serba harmonis. Heru juga bekerja baik, antar jemput anak Ayu sekolah sebagai supir pribadinya. Masalah muncul ketika pelan-pelan Heru bikin ulah. Beberapa bulan setelah tinggal bareng, Heru mulai sering nongkrong sampai larut malam sama teman-teman kuli bangunan yang sedang kerjakan pembangunan rumah yang gak jauh dari rumah Ayu. Heru yang sering pulang larut malam keluar masuk rumah seenaknya, bikin keluarga Ayu terganggu istirahatnya. Heru juga dengan seenaknya nggak bilang-bilang mengganti cat motor kesayangan Purbawa suami Ayu. Padahal motor itu cuma dipinjamkan untuk keperluan Heru. Sampai-sampai Purbawa marah sama kelakuan Heru, dan mulai saat itu Ayu dan suaminya mulai nggak suka dengan Heru dan Anita yang tinggal di rumah mereka. Ketidaksukaan Ayu jadi menjalar kemana-mana, sampai-sampai ke masalah sepele. Mereka sempat berniat mau memberhentikan Ayu dan suaminya untuk bekerja dan juga meninggalkan rumah mereka. Tapi karena mungkin nggak tega atau nggak enak dipecat secara langsung, jadinya mereka turunin gaji Anita dan Heru yang sebelumnya Rp700.000 itu diturunin jadi Rp400.000 per bulan. Heru dan Anita memilih diam.
karena mereka masih boleh tinggal di rumah itu dan juga masih ikut makan bersama Ayu. Di bulan selanjutnya yang saat itu sudah bulan Oktober 2011, gaji mereka diturunin lagi menjadi Rp300.000. Situasi dalam rumah menjadi dingin antara keluarga Ayu dan keluarga Anita. Satu sama lain saling menunjukkan ketidaksukaan. Apalagi Ayu juga menurunkan gaji Heru jadi Rp300.000 sebulan. Anita sudah nggak boleh lagi nonton TV bareng karena Ayu sudah memutus sambungan kabel TV ketika Anita sedang asik menonton. Anita jadi sakit hati, apalagi anak Ayu pernah bilang kalau masakan Anita terlalu asin. Begitu juga Heru yang merasa sakit hati waktu diminta cuci mobil dengan dibentak-bentak. Dan akhirnya bulan November 2011, gaji mereka akhirnya diturunin lagi jadi Rp200.000. Dan juga makan mereka udah nggak ditanggung lagi. Heru dan Anita mulai punya rencana untuk berhenti kerja dan keluar dari rumah itu. Tapi mereka nggak punya tabungan buat kontrak rumah. Dan mau nggak mau mereka terpaksa bertahan dulu. Di mana waktu itu Heru diam-diam jadi supir turis tetangga mereka buat menyambung hidup. Sampai akhirnya di bulan Desember 2011, gaji yang diterima Heru di stop sama sekali. Kali ini Anita nggak tinggal diam. Dia menanyakan perihal ini ke Ayu. Karena Anita kepepet untuk beli bahan makanan. Tapi Ayu yang ditanya nggak respon. Dia malah masuk kamar, nggak bilang sepatah kata pun. Karena kondisi yang benar-benar sudah bikin Anita dan suaminya nggak tahan lagi. Tapi mereka nggak punya pilihan. Mau kontrak rumah nggak punya biaya. Akhirnya mereka bertahan di rumah itu. Tapi tentunya dengan memendam kekesalan yang menumpuk. Yang lama-lama akhirnya jadi dendam. Yang berujung kasus naas yang menimpa keluarga Ayu di rumah mereka sendiri. Heru dan Anita merencanakan sesuatu untuk menghabisi Ayu dan keluarganya. Dan bukan itu aja, harta Ayu juga mau dirampas. Karena Anita dan Heru tahu, Ayu punya banyak harta, juga barang-barang berharga. Bahkan mereka juga tahu kalau Ayu punya banyak perhiasan yang disimpan di kamarnya. Di bulan Januari 2012, Heru yang merasa nggak mungkin melakukan kejahatannya sendirian, dia temuin teman-teman kulinya di sana, yang bernama Safaat dan Hadi di bedeng mereka. Heru ceritakan semua kekesalannya soal Ayu dan suaminya, sampai Heru akhirnya minta tolong ke kedua temannya untuk habisin majikannya. Safaat dan Hadi nggak terima begitu saja tawaran Heru, walau sebenarnya mereka berminat juga dengan harta rampasan yang nantinya didapat. Berkali-kali Heru memujuk dan meminta mereka untuk membantu. Bahkan sampai diiming-imingi, segera setelah berhasil, motor korban akan langsung diberikan buat melarikan diri sejauh-jauhnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Heru dihubungi salah satu teman kuli yang lainnya, yang namanya Muhammad Qodir, yang mau gabung dengan Heru untuk perampokan nanti. Ternyata sebelumnya Safaat dan Hadi sudah cerita ke Qodir soal ajakan dari Heru. Dan justru Qodir inilah yang malah meyakinkan dan bujuk Safaat dan Hadi untuk terima ajakan Heru. Karena situasinya mereka sedang benar-benar butuh uang. Besoknya di tanggal 13 Februari 2012, di sore itu Heru datang ke bedeng tempat teman-teman kulinya tinggal. Di situ ada Syafaat, Hadi, Qodir, dan juga satu teman mereka yang lain yang namanya Sugiono, yang juga siap ikut membantu. Di situ mereka mulai mengatur rencana dan membagi tugas, karena malam itu mereka sudah sepakat untuk langsung beraksi di rumah Ayu. Setelah selesai dengan rencananya, Heru langsung mengajak mereka buat lewat di depan rumah Ayu untuk membaca situasi, sekaligus nunjukin celah rumah buat mereka masuk nantinya. Setelah semua rencana matang dibikin, malam itu mereka langsung mempersiapkan peralatan berupa pipa besi dan batang kayu. Dengan bantuan kode SMS dari Anita, mereka menunggu kedatangan Purbanawa suami Ayu sang korban yang malam itu baru sampai di rumah sekitar jam 12 malam. Jam 2 dini harinya, akhirnya rombongan Heru CS yang memakai topeng masuk lompat pagar depan dan langsung masuk lewat pintu belakang rumah yang sebelumnya sengaja dibiarkan Anita nggak terkunci. Setelah itu mereka bertiga yang sebagai eksekutornya langsung perlahan buka pintu kamar Ayu dan Purbanawa yang tak terkunci. Purbanawa sempat terbangun mendengar suara pintu dibuka dan lihat 3 orang bertopeng masuk ke kamarnya. Tapi belum sempat teriak, 3 orang itu langsung mengeksekusinya menggunakan pipa besi dan balok kayu.
Ayu dan anaknya yang kaget dan terbangun juga dieksekusi dalam waktu singkat. Purbanawa, istri dan anaknya yang sudah nggak bergerak lagi, bahkan nggak bernafas, langsung dibungkus pakai bed cover. Anita yang gemetaran ketakutan di saat pengeksekusian disuruh berkemas untuk langsung kabur. Heru langsung ambil kunci mobil Toyota Innova Purbanawa, sekaligus surat-suratnya dan juga kedua motornya. Hadi dan Qodir langsung menjarah semua barang-barang berharga yang ada di situ, berupa kotak berisi perhiasan emas, laptop, dan juga uang tunai rupiah dan dolar Amerika. Tubuh ketiga korban dimasukkan ke bagasi mobil yang diparkir di garasi depan. Setelah beres, mereka langsung bersihkan ceceran-ceceran merah hemoglobin di lantai pakai handuk seadanya. Anita yang menangis ketakutan sambil berkemas saat itu kondisinya sangat lemas karena syok teringat suara-suara saat terjadinya eksekusi yang sempat dia dengar dari kamar sebelah. Anita sempat ditenangkan Heru, dan sempat juga Anita ikut bantu bersihkan ceceran-ceceran merah di lantai. Setelah beres, Heru dan Anita meluncur kabur, sedangkan pelaku lain ikut kabur dengan 2 motor milik Purbanaya. Dan di perjalanan, para pelaku membantu membuang jasad-jasad korban. Jasad-jasad itu dibuang di wilayah Mendoyo di Kabupaten Jembrana, karena di sana banyak wilayah perkebunan yang sepi. Setelah beres membuang jasad, para pelaku langsung meluncur ke pelabuhan feri Gilimanuk untuk melarikan diri ke Pulau Jawa. Heru yang membawa mobil hasil rampokan dan teman-temannya sekomplotan yang juga naik motor curian akhirnya berpisah di Mojokerto. Heru langsung pulang ke kampung halamannya di desa Wonorejo. Ibunya Heru yang merasa punya firasat buruk soal kedatangan anaknya yang lama nggak pulang, bahkan sudah membawa bayi, juga membawa banyak harta terutama uang rupiah dan dolar, hanya bisa membatin dan berdoa. Di sisi lain, pihak keluarga yaitu adik kandung Purbanawa di Bali mulai merasa kalau kakak dan keluarga kecilnya hilang karena sudah tidak bisa dihubungi lagi. Karena penasaran, sang adik mendatangi rumah Purbanawa, yang ternyata saat itu kondisi rumah sudah kosong karena kelihatan gak ada mobil dan motornya di garasi. Awalnya dia pikir mungkin Purbanawa sedang pergi keluar. Tapi begitu diperhatikan pagar yang rusak, juga pintu rumah yang gak terkunci, dia cek masuk ke dalam. Dan disinilah dia kaget melihat banyak lap handuk berwarna merah. Juga di beberapa titik di dalam rumah ditemukan bercak merah yang masih belum dibersihkan. Sampai akhirnya sang adik memberitahukan keluarganya dan langsung laporkan temuan ini ke polisi. Polisi mulai melakukan penyelidikan di TKP dan menemukan indikasi perampokan di rumah itu. Sedangkan di sisi lain, 4 hari kemudian di tanggal 20 Februari 2012, seorang warga yang sedang berkebun di desa Yehang yang ada di wilayah Mendoyo terganggu karena mencium bau nggak sedap di kebunnya. Dia berusaha mencari sumber bau yang ternyata berasal dari bungkusan cover bed yang sudah dipenuhi lalat yang ada di kebunnya. Karena penasaran, dia sempat intip isinya, yang ternyata berisi 3 tubuh. Dia langsung melapor ke warga lain dan juga perangkat desa, dan sampai laporan itu ke polisi. Polisi mengamankan tempat kejadian dan mengevakuasi jasad-jasad itu ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar untuk diotopsi dan identifikasi. Dari pemeriksaan saksi dan pengecekan CCTV di sekitar tempat kejadian dan di pelabuhan penyeberangan feri, polisi mendeteksi pergerakan mobil dan motor milik korban. Dan atas koordinasi dengan Kepolisian Jawa Timur, mobil terlacak berada di desa Wonorejo, Situbondo. Setelah melakukan perburuan, di tanggal 22 Februari 2012, polisi berhasil nangkap Heru dan istrinya di jam 3 dini hari. Dari barang-barang bukti yang masih dipegang Heru, walaupun sempat mengelak nggak mengakui, akhirnya di Polres Situbondo, Heru nggak punya pilihan lain selain mengaku dan menunjukkan siapa-siapa saja pelaku lainnya. Satu persatu mereka para eksekutornya berhasil ditangkap, kecuali Hadi yang berstatus DPO, daftar pencarian orang. Pihak keluarga korban menjemput jenazah-jenazah ke rumah sakit dan menguburkan mereka berdampingan di pemakaman desa adat Peminge, Kuta Selatan, Badung, Bali. Pihak keluarga yang tahu kalau pelakunya adalah Heru dan Anita semuanya kaget dan heran. Kenapa Anita dan suaminya sampai tega melakukan ini? Padahal Anita dan suaminya sudah sangat dibantu, dikasih kerjaan, dikasih tempat tinggal sekaligus makan.
Yang semuanya karena mereka kasihan sama Anita dan suaminya yang hidup susah di luar, yang harus membayar kontrakan. Tapi justru ini yang menjadi balasannya. Di tanggal 6 November 2012, Heru dan Anita yang sebagai otak pelakunya dijatuhi hukuman mati. Kodir dan Safaat yang berperan sebagai eksekutor juga dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Sugiono yang berperan membantu membuang tubuh korban juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang paling ringan di antara mereka, yaitu 12 tahun penjara. Hadi masih buron, berstatus sebagai DPO, bahkan sampai sekarang masih belum ditangkap. Terima kasih sudah simak video ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus tadi? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya Om tambah semangat buat tampilkan kisah-kisah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.